sekarang kita masuk ke materi off-page SEO atau mungkin sebagian dari Anda kenal dengan istilah backlink. Nah, di materi backlink kita kali ini, saya tidak akan membahas secara detail, secara spesifik Anda harus membuat backlink dari situs apa saja, step by step-nya bagaimana, Anda harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi saya tidak akan bahas detail seperti itu ya. Karena mungkin durasinya akan sangat panjang, jadi setelah kelas ini selesai, Anda bisa join di grup alumni, nanti ya ada grup alumni. Nah, nanti di grup tersebut mungkin akan saya share misalkan ada website tertentu yang bisa kita buat backlink di situ, step by stepnya bagaimana, dan semuanya akan saya share di grup tersebut. Jadi kita tidak akan bahas secara detail di kelas kita kali ini ya. Nah, di kelas kita kali ini saya akan bahas konsepnya dulu, konsep dasarnya pada saat Anda membuat backlink. Jadi parameter apa saja yang harus Anda lihat untuk mengidentifikasi sebuah backlink tersebut berkualitas atau punya power ya, powernya kuat atau tidak, atau powernya low, spam atau tidak, berkualitas atau tidak gitu ya, berisiko atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, ke depan nanti pertanyaan-pertanyaan Anda seputar backlink tersebut bisa Anda jawab sendiri ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan, Mas, GSA masih bisa nggak? Senuk masih powerful nggak? Atau backlink comment masih work nggak gitu ya? Atau backlink profile gimana? Masih bisa nggak sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kalau Anda sudah paham konsepnya ini, Anda sudah tahu parameter ini, nah pertanyaan seperti itu sudah bisa Anda jawab sendiri. Selain itu juga kalau kita tahu parameter dari backlink yang kita buat di sini, ke depan kalau website kita terjadi apa-apa ya, karena backlink ini, misalkan di manual review atau di penalty, kita tahu mana yang harus diprioritaskan untuk kita remove, kita delete, ataupun kita submit ke Disavo file. Nah, untuk itu menurut saya sangat penting untuk Anda pahami dulu konsep atau parameter dari sebuah backlink ya. Nah, bicara soal backlink, pertanyaan paling dasar juga yang sering ditanyakan adalah kapan sebenarnya backlink ini bisa kita buat ke dalam blog kita. Kapan waktu yang tepat buat kita untuk kita membuat backlink ke dalam blog kita tersebut. Nah, kalau kita bicara secara normalnya atau alur normalnya, backlink ini bisa kita dapatkan setelah blog kita ada visitor. Sudah jelas ya. Jadi user masuk ke dalam blog kita, mereka lihat konten, kemudian merasa konten kita bermanfaat, konten kita bagus, kemudian mereka mereferensikan link blog kita di dalam website mereka. Nah, ini adalah alur normalnya ya. Karena akan sangat aneh jika blog kita belum punya visitor, tiba-tiba ada orang lain yang mereferensikan blog kita tersebut. Nah, dari mana mereka bisa tahu blog kita tersebut sedangkan mereka belum mengunjungi blog kita. Blog kita belum ada trafficnya, artinya belum ada yang ngelihat konten kita. Dan tiba-tiba kita punya backlink dari website lain. Nah, yang seperti itu kan jadi red flag buat Google. Nah, jadi apakah kita harus menunggu blog kita ada visitor atau ada traffic baru kita ngebuat backlink? Jawabannya juga tidak ya. Jadi ada jenis-jenis backlink yang bisa kita buat walaupun kita belum ada traffic, blog kita belum ada trafficnya. Nah, nanti akan saya jelaskan jenis-jenisnya, jenis backlink yang bisa kita buat walaupun kita belum punya traffic. Nah, selanjutnya saya akan bahas masalah jenis atau tipikal dari backlink ya. Nah, untuk tipe di sini saya tidak akan bagi jadi white hat dan black hat ya, karena parameter untuk white hat juga menurut saya masih abu-abu, nggak jelas ya. Kalau Anda tahu juga teknik whitehead itu adalah teknik backlink yang dibuat atau kita dapatkan itu secara sukarela dari user tertentu atau website tertentu karena menganggap konten kita berkualitas. Jadi mereka memberikan linknya itu secara sukarela ya, karena memang konten kita bagus. Nah, parameter sukarela di sini menurut saya masih abu-abu. Jadi algoritma nggak bisa mengidentifikasi secara pasti apakah link tersebut itu dibuat secara sukarela atau tidak. Beda seperti parameter-parameter lain, misalkan yang gampang adalah core web vital ya, dimana semua nilainya itu bisa dihitung, LCP-nya bisa dihitung, ID-nya juga bisa dihitung, speed-nya berapa gitu ya, itu semuanya parameter tersebut bisa dihitung karena nih ada nilainya. Nah, sedangkan parameter sukarela itu nggak ada nilainya, jadi masih abu-abu menurut saya. Contoh aja misalkan saya punya backlink dari CNN. Nah, itu algoritma nggak bisa menghitung atau nggak bisa mengkalkulasi apakah link tersebut itu tergolong sukarela atau tidak ya. Bisa saja saya punya kenalan editor yang membantu saya membuat backlink di situs CNN tersebut. Atau bisa juga saya mendaftar menjadi freelance-nya di CNN ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan tidak
tidak jelas ya, nilainya tidak jelas. Jadi masih abu-abu. Jadi menurut saya white hat dan black hat itu menurut saya sama aja ya. Semua teknik SEO itu semua dilakukan secara sengaja ya. Ada strateginya. Nah, yang membedakan di sini adalah strategi tersebut itu ada dua hal, yaitu adalah low risk dan juga high risk ya. Jadi ada strategi yang beresiko tinggi, ada strategi yang low risk ya. Jadi kita tidak bagi jadi putih dan hitam, tapi kita lebih ke resikonya aja. Ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi. Dimana yang resiko rendah di sini adalah backlink yang dibuat saat kita membuat backlink tersebut itu visitor atau kompetitor kita atau siapapun yang melihatnya itu tidak menemukan jejak. Artinya mereka tidak tahu bahwa backlink ini gimana cara ngebuat backlink tersebut. Nah, ini yang kita katakan sebagai no footprint. Orang lain atau siapapun yang lihat backlink tersebut itu tidak tahu atau merasa bahwa backlink tersebut tidak bisa dibeli dimanapun, tidak bisa dibuat dimanapun. Jadi no footprint ya. No footprint di sini 50-50 ya. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, kita nggak tahu pasti ini buatan atau enggak. Yang jelas kalau dicari di Google itu kita nggak tahu gimana cara bikinnya backlink tersebut. Nah, yang high risk itu yang ada footprint. Artinya kalau user atau kompetitor kita atau siapapun ya, tim dari Google ngelihat backlink kita tersebut, mereka gampang banget untuk mengidentifikasi bahwa backlink tersebut bisa dibuat ya. Mereka tahu gimana cara ngebuat backlink tersebut. Jadi footprintnya ada, jejaknya ada, gimana harus ngebuat backlink di situs tersebut. Nah, kalau Anda lihat juga video saya sebelumnya pada saat meregistrasi H-domain ya, di materi H-domain itu kan saya menganalisa kompetitor, dimana pada saat saya melihat backlink profilnya ini saya sudah tahu gimana cara ngebuat backlink tersebut dengan cara saya carinya di Google ya, misalkan backlink pakartekno.com kemarin itu ya. Nah, itu kan muncul semua bahwa untuk membuat backlink di Pakar Tekno itu kita bisa lewat Raja Backlink, lewat maklar-maklar ya. Nah, seperti itu kan ada jejaknya, ada footprintnya. Kita tahu di mana ngebuat backlink di situ. Nah, itu tergolong sebagai high risk. Nah, jadi bedanya hanya di resikonya ya, resiko rendah dan juga resiko yang tinggi. Nah, walaupun kita membuat backlink di jenis yang beresiko rendah ataupun di resiko tinggi, ini selalu berkaitan dengan yang namanya power. Karena yang kita cari dari backlink itu adalah powernya ya, kekuatan dari backlink tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi power di sini, saya bagi menjadi 4 ya. 4 kriteria untuk kita bisa menilai sebuah backlink itu dikatakan powernya kuat atau tidak. Ya, dari 4 ini. Jadi sama, walaupun yang di high risk dan low risk semuanya sama. Parameternya sama. Jadi bukan berarti di high risk kita nggak buat backlink dari high risk. Nggak ya. Jadi kita bisa buat backlink dari high risk juga, nggak masalah. Nah, tetap aja walaupun di high risk, yang penting adalah powernya. Power dari backlink yang kita buat tersebut. Jangan sampai Anda membuat backlink di high risk, powernya juga rendah. Itu kan buang-buang energi, buang-buang waktu juga ya. Jadi pastikan kalau kita pakainya di high risk, power di sini diperhatiin banget ya. Nah, untuk parameter power di sini ya 4 ini ya. Yang pertama ada domainnya bertraffic. Jadi tempat kita ngebuat backlink tersebut, domainnya bertraffic. Ada trafficnya tempat kita untuk ngebuat backlink tersebut. Nah, yang kedua kita lihat dari sisi backlink profile-nya. Backlink profile di sini dilihat dari sisi authority. Kalau nggak authority dia relevan. Dan juga satu lagi clean-nya. Pastiin juga backlink profile-nya clean. BP backlink profile clean ya, clean backlink profile. Jadi yang clean ini udah pasti ya, harus clean ya. Nah, kemudian authority atau relevan kita bisa pilih, atau dua-duanya juga bagus ya. Kita bisa dapat authority dan juga bisa dapat relevan. Nah, kebanyakan mungkin kita akan dapat yang relevan aja ya. Kita cari yang backlink yang relevan. Atau yang authority juga bisa juga, atau bisa dua-duanya. Kemudian link flow. Nah untuk link flow di sini adalah apakah tempat kita menanam backlink tersebut itu ada aliran dari high authority page-nya atau root domain-nya. Karena kalau kita cek kebanyakan yang dapat power itu adalah root domain ya. Kalau Anda menggunakan parameter DA seperti itu ya. Nah, yang mendapat power itu adalah halaman root domain-nya. Jadi pastikan dulu kita mau tahu apakah power dari root domain itu dialirkan sampai ke halaman tempat backlink kita berada. Nah, kita harus tahu dulu apakah ada alurnya, ada flow-nya sampai ke halaman tempat kita mau backlink tersebut. Kalau nggak ada, artinya
power dari root domain yang DA tinggi tersebut itu percuma ya, karena tidak sampai ke halaman backlink kita tersebut. Jadi percuma DA-nya tinggi kalau tidak dialirkan sampai ke halaman backlink kita. Nah, kemudian yang terakhir, jika yang kita buat itu jenisnya kontekstual, ya pastikan artikelnya itu berkualitas ya. Nah, saat saya bilangnya berkualitas atau high quality content di sini, ini mengacu ke materi kita di on page SEO ya. Jadi kita bahasnya masalah outline, apa saja yang harus dibahas, dan juga keyword-keyword yang relevan yang harus masuk ke dalam konten tersebut. Jadi kalau bicara soal konten di sini, yang jadi patokan atau parameternya sama seperti materi kita sebelumnya ya. Jadi sama, walaupun Anda mau buat backlinknya di website orang lain, kontennya juga harus sama seperti kita membuat konten di backlink di website kita sendiri atau di blog kita sendiri. Jadi jangan dibeda-bedain antara konten di backlink, konten untuk backlink sama dengan konten untuk blog kita ya. Karena kebanyakan sampai detik ini pun masih banyak yang menganggap bahwa konten untuk backlink itu asal-asalan aja, yang penting kita punya backlink. Nah, yang seperti itu harus diubah ya. Karena kalau kita backlinknya jelek, kontennya aja jelek, ya hasilnya juga pasti jelek gitu ya. Tapi kalau backlink kita kontennya bagus, sudah pasti hasilnya juga pasti bagus. Nah, jadi jangan dibeda-bedain lagi antara konten di backlink dan konten di website kita sendiri. Oke, jadi parameternya 4 ini. Jadi pastikan parameter 4 ini pada saat kita ngebuat backlink ini terpenuhi. Kalau cuma satu ya powernya cuma satu ya. Misalkan Anda cuma bisa dapat yang dari kontekstual, artinya powernya cuma dari sisi kontekstual. Power yang ini kita nggak bisa dapat misalnya seperti itu. Atau kita bisa dapat backlink profile yang clean aja, atau kita bisa dapat backlink profile yang authority aja, tapi nggak ada aliran linknya ya dari root domain. Dan juga nggak kontekstual dan juga nggak bertraffic. Yang seperti itu kan bisa kita identifikasi ya kalau kita udah tahu parameter di sini. Jadi untuk menghitung power di sini, menghitung kekuatan dari backlink yang kita punya, cek aja ke 4 bagian ini. Karena ini yang paling menentukan kualitas dari backlink yang kita buat. Nah, untuk contohnya bagaimana penerapan ini ya, kita akan bahas di materi video selanjutnya aja ya.